Ya, selamat pagi Bu Selvina. Ya, selamat pagi Pak Frans. Ya, senang melihat Ibu Selvina tetap semangat sampai hari ini. Ya, puji Ya. Tuhan. Ibu Selvina tahu kenapa kita bertemu pada hari ini? Saya tahu kita mengadakan pertemuan pagi hari ini untuk mendiskusikan tentang tes P3K. Ya. Ibu Selvina sudah berapa kali ikut tes P3K? Untuk tes P3K Pak, saya sudah 3 kali dengan tahap 2 ini. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu Selvina harapkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Yang saya harapkan Pak, ketika saya bercakap dengan Bapak tentang tes P3K, saya berharap kiranya ada dukungan, ada motivasi dari Bapak untuk saya, dan saya akan memperbaikinya juga untuk kedepannya. Ya. Menurut Ibu Selvina, apa yang paling penting atau apa yang paling Ibu Selvina harapkan saat ini? Yang paling saya harapkan Pak, karena pemerintah masih menyediakan untuk tahap 3, saya berharap saya bisa lulus dalam tahap 3 ini. Nah, tentunya saya akan awali lagi dengan usaha-usaha yang maksimal, dan saya akan belajar semaksimal mungkin agar saya bisa mencapai passing grade, khususnya mata pelajaran yang saya ambil yaitu bahasa Indonesia, di mana passing grade-nya ya lumayan tinggi. Bolehkah saya tahu apa kendala yang Ibu Selvina hadapi? Tadi kan Ibu Selvina bilang sudah 3 kali tes. Iya. Boleh saya tahu tes pertama tes apa? Untuk tes pertama Pak, yang saya ikuti ada 4 kompetensi. Nah, 4 kompetensi itu harus dilulusi semua agar bisa mencapai passing grade. Nah, ketiga kompetensi itu saya sudah lulusi. Nah, tinggal satu kompetensi ini, yaitu kompetensi teknis, di mana waktu tahap 1 itu saya ikuti Pak, luar biasa dia punya soal-soal sangat hot atau paling sulit untuk saya. Nah, padahal selama ini saya sudah prediksi, saya belajar semaksimal mungkin, tetapi ya tidak seperti itu yang keluar di dugaan saya. Berarti untuk tahap yang pertama ada 4 kompetensi, Iya. 3 lulus dengan baik, Iya, di atas passing grade. Di atas passing grade, dan 1 kompetensi teknis yang belum di bawah passing grade. Ya, belum lulus passing grade ya. Dan persiapannya Ibu Selvina berbeda ketika Ibu Selvina mengerjakan soal. Ternyata soalnya lebih sulit dari dugaan. Iya, lebih sulit Pak. Iya. Ya. Kira-kira itu yang tes pertama. Waktu tes kedua bagaimana? Untuk tes kedua soalnya juga agak sulit, cuma ada peningkatan saya punya nilai. Waktu tahap 1 nilainya agak kurang. Mengikuti tahap 2 ini ada peningkatan sedikit. Apakah masih sama 4 kompetensi tadi? Masih sama 4 kompetensi, dan 3 kompetensi saya sudah lulusi lagi, cuma jatuh lagi di kompetensi teknis. Kalau saya boleh tahu, tes pertama dan tes kedua. Tes pertama berapa nilainya yang belum lulus di teknis, dan tes kedua berapa nilainya yang Ibu capai? Untuk nilai teknis dia masih kurang sekali yang tahap 1, karena yang saya capai di tahap 1 itu hanya nilainya 100 yang kompetensi teknis. Karena memang nilai soalnya dia punya soal sulit sekali untuk saya. Nah, itu untuk tahap 1. Nah, tahap 2 ya sudah lumayan agak mudah sedikit, tapi ya belum mencapai juga. Tapi ada peningkatan saya punya nilai kompetensi. Dari 100 jadi berapa itu? Jadi 100 menjadi 150. Berarti ada peningkatan. Iya, ada peningkatan sedikit. 50 ya? Iya, 50 poin. Saya pikir tidak sedikit, karena Ibu meningkat itu hampir lebih dari separuh. Iya. Dari 100 jadi naik menjadi
150. Bolehkah saya tahu berapakah passing grade-nya? Untuk passing grade bahasa Indonesia, karena dia ini ada 3 kategori Pak. Nah, kategori 1 itu P1. Nah, di mana PG-nya di sana 265. Nah, kemudian untuk P2 ini dikhususkan untuk yang umur 50 tahun. Jadi kami tidak masuk di situ karena umur saya baru 33 tahun. Nah, kemudian masuk P3 yaitu kategori 3, itu diturunkan passing grade-nya dari 265 menjadi 215. 215 ya? Iya. Tadi Ibu capai 150. 50. Berarti masih butuh Masih 50 untuk capai Iya. 200 dan 15 untuk capai 215. Berarti 65 lagi ya? Iya Pak. Untuk satu nomor itu berapakah nilainya biasa? Untuk kompetensi teknis Pak itu nilainya 0 kalau dia salah. Nah, kalau dia benar dia 5 nilainya. Kalau salah 0. Nah, beda dengan kompetensi lain. Misalnya kompetensi sosial untuk kultural itu ada bobotnya. Misalnya dia benar semua itu bobotnya 5. Kalau dia kurang bobotnya 4. Nah, sampai bobot 1 kalau dia cuma sedikit benar kan. Sosial, iya. Kultural, teknis, apa lagi? Wawancara dengan manajerial. Artinya dari 2 kali tes ini Ibu sudah cukup bagus untuk Iya. manajerial, Iya. Sosiokultural, dan wawancara. Iya. Dan itu Ibu bisa pertahankan Iya. untuk 1 dan 2. Dan saya juga melihat ada peningkatan yang Ibu buat dari tes pertama ke tes kedua. Iya. Dia meningkat 50 dari 100 menjadi 150. Hanya saja untuk passing grade masih butuh 65 lagi. Iya, belum mencapai. Kalau kita hitung-hitung satu nomor itu 5, berarti Ibu butuh 10 nomor lagi ditambah dengan 3 nomor, 10 nomor untuk capai Passing grade 50 ya? Iya. Kan kurang 65 tadi ya? Iya. 10 nomor untuk capai 50 dan 3 nomor untuk capai 15. Iya. Berarti Ibu harus benar 13 nomor lagi. Kira-kira Ibu dari sebaran soal yang ada untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, pada soal-soal bagaimana yang Ibu masih agak bingung? Atau masih Ibu ragu dalam kebenaran jawabannya? Ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia karena dia ada 2 versi di dalam. Ada pedagogik dengan umum. Nah, kalau pedagogik puji Tuhan sudah ya terjawab ya. Karena itu sudah kompetensi saya. Kemudian yang umum ini kebanyakan yang menganalisis, sudah tataran tinggi. Ya, banyak menganalisis dan dia punya materi-materinya itu agak panjang Pak. Ya. Bacaannya. Wacananya lebih dari 1 layar. Iya, jadi lama saya menganalisis di situ. Dan dia punya pilihan A sampai E hampir sama dia punya pilihan. Iya, seperti itu Pak. Seperti itu model soalnya ya? Iya. Apakah Ibu dalam mengisi jawaban semuanya terisi atau bagaimana? Untuk mengisi soal sudah terisi semua. Apakah ketika Ibu mengerjakan soal berapa jam? Untuk 4 kompetensi ini masing-masing sudah diberikan jamnya. Nah, sekian. Misalnya kompetensi teknis itu jamnya 120 menit. Ya, untuk dari 100 nomor. 120 iya. menit Iya. dari 100 nomor. Artinya untuk satu nomor hanya 1,2 menit kecepatan Ibu. Apakah 120 nomor ini 120 menit ini Ibu gunakan semua atau bagaimana? Atau cepat sebelum 120 menit ini Ibu sudah selesai mengerjakan? Belum selesai. Ya. Ada 5 nomor yang masih belum sempat saya analisis, waktu saya tinggal 10 menit Pak. Karena saya harus membaca dulu, menganalisis dulu dia punya wacana ini. Tidak secara langsung saya
pilih jawaban A sampai E. Jadi saya analisis dulu, saya baca dulu pertanyaannya, baru saya kembali ke wacananya, mengambil inti bacaan itu, apa yang dibahas di persoalan itu. Baru saya pilih kembali pilihan ini A sampai E, yang mana yang tepat, seperti itu. Tadi Ibu sampaikan masih 5 nomor. Iya. Tinggal 10 menit. Iya, tinggal 10 menit, Pak. Apakah 5 nomor kemarin ini Ibu isi semua atau bagaimana? Saya isi semua, tapi kurang main tembak, Pak. Iya. Agak ragu ya? Iya, agak ragu, Pak. Oh iya. Karena waktu saya tinggal 10 menit dan saya harus membaca banyak bacaan. Oke. Di sini saya melihat beberapa kendala yang Ibu sampaikan tadi. Wacananya sangat panjang. Iya, Pak. Pilihannya ada 5. Waktu yang tersedia hanya 120 menit Iya. untuk 100 soal. Iya. Dan itu pun Ibu harus menyediakan energi untuk 3 kompetensi lain. Iya, Pak. Oh, iya. Sekarang Ibu sudah berapa kali tadi gagal? 2 atau 3? 3 kali ini. 3 kali. Kalau yang dari ketiga kali kegagalan ini, untuk menyongsong tes yang akan dilaksanakan nanti, apa yang Ibu persiapkan? Saya bersyukur karena pemerintah masih menyediakan untuk tahap 3 ini bulan Februari kalau tidak salah. Ya, jadi bagi saya akan berusaha lagi semaksimal mungkin, dan otomatis ya harus ada persiapan belajar lagi, lebih giat lagi agar bisa mencapai nilai yang baik. Ya. Apa yang tadi Ibu sudah mengenal hambatan yang ada, Ibu sudah memiliki pengalaman selama 3 kali tes, berarti Ibu sudah mengenal bentuk-bentuk soalnya. Ibu sudah melakukan persiapan, dan masih ada waktu. Sekarang bulan Desember sampai bulan Februari, artinya masih sekitar 3 bulanan untuk mempersiapkan. Dalam 3 bulan ini persiapan apa saja yang Ibu akan lakukan? Pertama yang akan saya lakukan, otomatis saya awali dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saya akan belajar kembali soal-soal yang sudah pernah saya dapatkan. Saya akan belajar kembali dan banyak berlatih dengan soal-soal baik dari YouTube maupun dari buku-buku yang ada yang menunjang saya punya kompetensi. Berarti Ibu belajar dari materi-materi yang sama, dari sumber-sumber YouTube dan buku-buku teks, dan juga Ibu mengingat kembali soal-soal yang pernah Ibu hadapi ketika tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga ya. Jikalau ada hambatan dalam mempersiapkan soal atau mencari referensi-referensi yang lain, apa yang Ibu lakukan? Ketika saya menghadapi hambatan, saya akan mencari solusi atau jalan keluar. Misalnya saya belajar dari YouTube. Pertama saya belajar dari YouTube. Hambatan yang saya alami misalnya data saya habis. Saya akan berusaha untuk membeli paket data. Atau saya menggunakan WiFi ketika saya berada di sekolah, ketika disiapkan. Itu saya akan gunakan untuk membuka YouTube untuk belajar kompetensi-kompetensi yang belum saya lulusi. Misalnya kompetensi teknis yang paling pokok di situ yang saya tidak lulusi. Jadi itu yang akan saya pelajari kembali lewat YouTube. Kemudian untuk buku yang kedua, saya akan menambah lagi buku-buku yang menunjang kompetensi saya, khususnya kompetensi teknis yang secara umum. Dari rencana-rencana tadi, kapan Ibu akan memulai kegiatan persiapan itu? Kalau bisa saya akan mulai dari sekarang. Kalau ada waktu saya lowong, karena ini masa Desember, saya akan menggunakan waktu yang ada untuk persiapan tersebut. Lebih cepat, lebih bagus. Oke.
persiapannya dari sekarang, bahan-bahannya sudah tersedia. Kira-kira bantuan-bantuan apa lagi yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan tes P3K ke depan ini? Siapa saja yang mendukung Ibu kira-kira? Untuk dukungan otomatis ada dari orang tua, kemudian keluarga, kemudian dari rekan-rekan di sekolah, ya teman-teman saya yang lain. Ya, saya butuh dukungan dari mereka untuk memberikan motivasi, bimbingan untuk lebih meningkatkan cara belajar saya. Oke. Dukungan sudah tersedia, bahan-bahan sudah ada, jadwal untuk belajar Ibu sudah siapkan. Kemudian dari hasil percakapan kita pada hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Hasil diskusi percakapan kita pagi hari ini yang bisa saya simpulkan bahwa saya berterima kasih kepada Pak Frans yang sudah mengundang saya untuk melakukan diskusi ini, ya. Sangat memotivasi saya untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi tes tahap yang ketiga, ya, seperti itu. Ya, saya meyakini bahwa ada tren kenaikan dan kita berdoa bersama semoga tren kenaikan ini bisa terus ada. Amin. Sehingga apa yang kita sama-sama harapkan, Ibu bisa mencapai passing grade di tahap yang ketiga ini di bulan Februari nanti. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini, kita boleh berdiskusi bersama. Sampai ketemu besok. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk menyampaikan refleksi waktu wawancara. Yang saya rasakan pada saat itu adalah merasa termotivasi dan merasa lega serta menemukan sendiri jalan keluar pada saat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Frans Andilemba Teranugi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Lage, Kabupaten Poso. Setelah mengadakan coaching dengan rekan sekerja Ibu Selvina, saya bisa belajar bagaimana cara menolong orang dengan menggali kemampuannya sendiri. Sehingga dengan potensi yang ia dimiliki, ia dapat dituntun untuk menemukan jalan keluar sendiri. Saya rasa bahwa metode coaching ini sangat baik untuk diterapkan di sekolah dan juga bukan hanya kepada guru, terlebih juga kepada murid. Terima kasih. Semangat.